Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Bella Afriska Pratiwi, NPM 21130210065. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 32 sampai dengan pasal 39. Bagian keempat, organisasi pendukung, yaitu pasal 32 ayat 1, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk yang pertama yaitu Satuan Karya Pramuka, yang kedua yaitu Gugus Dharma Pramuka, yang ketiga Satuan Komunitas Pramuka, yang keempat Pusat Penelitian dan Pengembangan, yang kelima Pusat Informasi, dan yang keenam Badan Usaha. Pasal 32 ayat 2, ketentuan mengenal organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran pasal dan anggaran rumah tangga. Bagian kelima tentang Majelis Pembimbing, pasal 33. Pasal 33 ayat 1, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk Majelis Pembimbing. Pasal 33 ayat 2, Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Pasal 33 ayat 3, Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua pemerintah daerah, dan yang ketiga tokoh masyarakat. Kemudian, pasal 33 ayat 4, Majelis Pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 33 ayat 1 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan rumah tangga gerakan pramuka. Pasal 34 ayat 2, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Kemudian bagian ke-6 ada atribut. Pasal 35 ayat 1 yaitu gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut yang berupa yang pertama yaitu lambang bendera, lambang, yang kedua yaitu bendera, yang ketiga panji, yang keempat himne, dan yang kelima pakaian seragam seperti yang saya gunakan ini. Pasal 35 ayat 2, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Kemudian pada bab kelima tentang tugas dan wewenang yang terdiri atas pasal 36 sampai dengan pasal 37. Pasal 36, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas. Yang pertama yaitu menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua yaitu membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan serta berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Kemudian pasal 37 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 37 ayat 2, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati wali kota. Kemudian ada bab 6 yaitu hak dan kewajiban. Pasal 38. Pasal 38, setiap peserta didik berhak yang pertama mengikuti pendidikan kepramukaan, yang kedua menggunakan atribut pramuka, yang ketiga mendapatkan sertifikat atau tanda kecakapan pramuka, dan yang keempat mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Dan yang terakhir yaitu pasal 39 masih di bab 6 tentang hak dan kewajiban. Pasal 39 yaitu setiap peserta didik berkewajiban yang pertama melaksanakan kode kehormatan pramuka, yang kedua menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan yang ketiga yaitu mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.
Sekian penjelasan dari pasal 32 sampai dengan pasal 39 dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.